Tidak hanya menyita perhatian publik, kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat juga menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Untuk keempat kalinya, Presiden memerintahkan Kapolri untuk membuka kasus ini untuk menjadi terang benderang. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, mengumumkan penanganan terbaru kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri itu ditetapkan sebagai tersangka. Jenderal Bintang 2 ini dikenakan pasal pembunuhan berencana atas perannya dalam membuat skenario pembunuhan. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara, dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Sebelum penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, Presiden Joko Widodo telah memberikan perintah tegas kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Presiden kembali menagih komitmen Korps Bayangkara agar profesional. Kali ini, nada penegasan Presiden Jokowi sedikit meninggi. Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan 2 orang tersangka. Kedua tersangka yakni Barada Richard Eliezer atau Barada Richard Eliezer yang merupakan sopir istri Verdi Sambo dan Brigadir Ricky Rizal, ajudan istri Verdi Sambo, Putri Candrawati. Tidak lama berselang, polisi kembali menetapkan tersangka ketiga yang merupakan asisten rumah tangga berinisial KM alias Kuat. Diungkapnya tersangka baru ini memutarbalikkan semua cerita awal. Barada Eliezer yang semula disebut membela diri menjadi pembunuhan berencana dan terstruktur. Itulah, jadi karena berkat Anda semua, berkat NGO, berkat kesungguhan Polri, berkat arahan Presiden yang tegas, jadi yang dulu semua diskenariokan itu sudah terbalik. Semua, dulu kan katanya tembak-menembak, sekarang tidak ada tembak-menembak. Yang ada sekarang pembunuhan. Sesudah dilacak lagi, siapa aja yang terlibat, mulai menyentuh banyak orang, gitu kan. Kan sudah mulai terbuka dan Kapolri kan sudah jelas ya, langkah-langkahnya itu sudah terukur dan bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Sementara itu, untuk mendalami permohonan Putri Candrawati untuk mendapatkan perlindungan saksi dan korban, LPSK menggelar asesmen psikologis terhadap Putri. Apalagi di awal peristiwa disebutkan, istri Verdi Sambo tersebut melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Untuk mendalami permohonan perlindungan saksi dan korban, LPSK mendatangi Bareskrim Polri menemui Barada Richard Eliezer. LPSK juga menyambangi kediaman pribadi Irjen Verdi Sambo untuk asesmen psikologis bagi Putri Candrawati, istri Verdi Sambo. Untuk mendalami permohonan Barada Eliezer sebagai Justice Collaborator, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mendatangi Bareskrim Polri. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik untuk mendapatkan keterangan tambahan. Namun, LPSK belum dapat menentukan permohonan Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator akan diterima atau tidak. Melakukan koordinasi untuk melakukan upaya pendalaman untuk informasi keterangan dalam rangka tugas yang diemban oleh
Pada waktu yang bersamaan, LPSK juga menyambangi kediaman pribadi Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Kedatangan LPSK ini untuk memeriksa kondisi psikologis Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, terkait permohonan perlindungan sebagai korban pelecehan seksual. Asesmen psikologis ini kali pertama dilakukan terhadap Putri. Meskipun tim kuasa hukum Putri mengaku memiliki tim psikologis sendiri, LPSK tetap menggunakan tim psikologis yang ditunjuk sebagai pembanding. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menutup secara resmi kejuaraan bulu tangkis Piala Presiden 2022 di Gor Nanggala, Cijantung, Jakarta. Jawa Tengah keluar sebagai juara umum dengan berebut 9 gelar pada kejuaraan yang digelar 1 hingga 6 Agustus 2022. Kejuaraan bulu tangkis Piala Presiden 2022 resmi berakhir. Digelar dari tanggal 1 hingga 6 Agustus 2022. Kejuaraan ini ditutup langsung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Gor Nanggala, Cijantung, Jakarta. Dalam kejuaraan ini, Jawa Tengah keluar sebagai juara umum dengan memenangkan 9 gelar dan berhak membawa pulang Piala Presiden. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PBSI dan seluruh unsur yang telah menyelenggarakan ini acara sangat penting dalam mencari bibit-bibit muda, mencari atlet-atlet muda yang kita siapkan untuk 4, 5, 10 tahun ke depan. Prabowo juga berharap PBSI memperbanyak kejuaraan-kejuaraan lainnya sebagai persiapan mengikuti kejuaraan internasional seperti Olimpiade Paris 2024 mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Biro Investigasi Federal atau FBI menggerebek dan menggeledah rumah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.